Welcome back to my channel, tempat di mana kita akan membahas semua hal di dalam kehidupan dan membawanya ke dalam kebenaran Tuhan. Hari ini saya mau membahas tentang sebetulnya agak sulit untuk membahas ini karena kaitannya dengan spirit realm. Mungkin frekuensi, energi, sesuatu yang tidak bisa dilihat, hanya bisa dirasakan. Sebagai pengantar, saya mau memberikan gambaran bahwa selain dunia fisik yang bisa kita pegang, ada dunia spirit, dunia yang kita tidak bisa lihat. Nah, di dalam dunia spirit atau dunia yang kita tidak bisa lihat, itu sangat luas, sangat besar. Dunia spirit, dunia roh, bisa diakses siapapun. Saya ulangi, dunia roh bisa diakses siapapun. Tetapi pintu kerajaan sorga hanya bisa diakses ketika kita ada di frekuensinya Tuhan. Apa yang saya mau bahas ini sebetulnya tidak mudah untuk dipahami apabila kita melihatnya dari logika berpikir manusia. But I'm just trying to be obedient. Saya hanya berupaya patuh pada Tuhan untuk menyampaikan apa yang harus disampaikan. Karena perjalanan saya menempatkan saya di titik di mana saya sekarang ini. I'm just trying to be obedient. Saya tidak berupaya untuk menjadi superior. Saya tidak berupaya untuk menjadi lebih tahu. Yang saya lakukan hanya berbagi pengetahuan tentang apa yang pernah saya alami dan saya ketahui di dalam perjalanan hidup saya. Please uji setiap roh yang keluar dari mulut saya. Dan tanyakan kembali kepada Tuhan setiap informasi bahkan yang saya katakan. Perjalanan untuk mengenal suara Tuhan sudah sejak saya berumur 8 tahun. Panjang perjalanan sampai sekarang saya berumur 37 tahun tidak berhenti. Sampai saya bisa membedakan yang mana suara saya, yang mana suara iblis, dan yang mana suara Tuhan. Buat kamu yang cukup sensitif, atau kamu yang sudah lahir kembali di dalam Tuhan, kamu pasti sudah mengetahui apa yang saya bicarakan ini untuk mengenal suara Tuhan. Tadi saya bertanya kepada Tuhan, apakah betul saya harus menyampaikan ini karena ini adalah hal yang sangat sensitif dan saya tidak ingin menyinggung siapapun. Saya tidak mau sok tahu. Saya tidak mau terkesan paling tahu. Saya hanya berbagi. Ayat yang kita baca hari ini kita ambil dari Yohanes 10 ayat 27. Domba-dombaku mendengarkan suaraku dan aku mengenal mereka dan mereka mengikut aku. Kenapa Tuhan mau kita mendengar suaranya? Kenapa penting untuk bisa mendengar suara Tuhan? Jawabannya adalah
supaya kita tahu arah mana yang harus kita ambil, apa yang harus kita lakukan. It's personal. Ini sangat personal. Sebagai contoh, di video sebelumnya yang saya bikin tentang menunggu di dalam Tuhan, sangat krusial bagi orang-orang yang menantikan jawaban Tuhan dan sedang menunggu untuk bisa dan mau mendengar suara Tuhan. Karena doa saja itu tidak cukup. Kalau kita tidak mendengar suara Tuhan, tidak mendengarkan perintah apa yang harus kita lakukan secara personal, kita tidak akan sampai di sana. Kita tidak tahu harus ambil ke kanan atau ke kiri. Itulah kenapa Tuhan berfirman, domba-dombaku mendengar suaraku. Banyak orang saat sekarang ini hidup menurut logika berpikirnya. Mereka bikin goals, mereka membuat rencana tahunan, mereka membuat rencana 1 bulan, rencana 1 minggu, berdasar kehendak mereka sendiri. Mereka menikah dengan orang yang mereka mau. Mereka mengambil pekerjaan yang mereka pikir bagus. Mereka pergi ke suatu tempat yang mereka suka. Lalu pada akhirnya ketika sesuatu yang tidak baik terjadi, mereka bertanya, kenapa ini terjadi? Saya tidak berupaya menyalahkan setiap keputusan. Saya tidak berupaya menyerang atau menyalahkan kamu atau siapa saja yang mungkin feel offended, merasa tersinggung. Karena apapun yang diizinkan Tuhan untuk terjadi, pastilah untuk kebaikan kamu. Kembali kepada suara Tuhan. Untuk orang yang sensitif atau orang yang sedang mencari suara Tuhan, biasanya mereka akan memiliki kebingungan. Yang mana yang suara Tuhan? Ketika saya masih muda, ketika saya masih remaja, saya bingung. Karena saya merasa saya bisa mendengar 3 suara. Pikiran saya sendiri, lalu suara yang saya tahu ia selalu menuntun saya di jalan yang benar, meskipun tidak nyaman, dan suara yang selalu mensupport saya, meskipun di hal yang tidak baik. Saya tidak mau berbicara soal suara yang lain. I don't want to give credit to any other voice. Saya hanya mau fokus kepada suara Tuhan. Untuk bisa konsisten untuk mendengar suara Tuhan atau belajar untuk mengenal suara Tuhan yang mana, hal pertama yang harus kita lakukan adalah menyangkal diri kita sendiri. Deny yourself. Sangkallah diri kita sendiri. Itulah kenapa di dalam Alkitab, untuk bisa ikut Tuhan, untuk bisa mengikuti Tuhan Yesus, kita harus menyangkal diri sendiri. Menyangkal diri sendiri itu setiap detik, bukan hanya 1 kali. Artinya, kita harus mengesampingkan kemauan kita. Kemauan kita itu harus 0, 0. Ketika kita menyangkal diri sendiri, semua keinginan kita harus mati. Disitulah terjadi kematian ego. Ketika kita sudah masuk kepada kematian ego, iblis
tidak akan punya celah untuk bersuara di kepala dan hati kita dan telinga kita. Kematian ego adalah cara pertama. Deny yourself. Sangkalah diri kamu. Ayatnya ada di Matius 16 ayat 24. Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku." Itulah kenapa di beberapa video sebelumnya saya pernah menyampaikan bahwa untuk bisa memahami Alkitab ini, kita tidak bisa hanya membacanya seperti membaca buku cerita. Kita memerlukan Roh Kudus untuk menuntun kita, mendampingi kita, karena di setiap kalimat hampir semua tidak bisa kita maknai secara harafiah. Ketika Tuhan bilang, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Tuhan Yesus sendiri menyebutkan, setiap orang yang mau mengikuti Tuhan harus memiliki kematian ego, sangkal diri. Apapun yang kamu mau, kalau kamu berniat mendengar suara Tuhan, matikan. I don't want this. Apapun di kepala dan hati kamu yang kamu mau, jangan lakukan. Hal pertama, jangan dilakukan. Berlatih iman dengan tidak melakukan apa yang kamu mau. Yang selaras dengan itu, apapun yang di dalam pikiran kamu, di dalam jiwa kamu, kamu merasa, kenapa aku merasa aku harus melakukan ini, tapi aku tidak mau, lakukanlah. Itu cara berlatih. Cara pertama untuk membedakan suara iblis dan suara Tuhan adalah suara iblis itu akan memberi makan ego kamu. Suara iblis akan memberi makan ego kamu, memanjakan kamu, menyenangkan hati kamu. Tetapi suara Tuhan itu akan mengikis ego kamu, sampai kamu tersiksa karena kamu harus membuang ego kamu dan tidak punya ego sama sekali. Itu cara pertama untuk mengetahuinya. Contoh sederhana sekali. Untuk perempuan, godaan ini lebih sering terjadi. Kalau kamu merasa mulut ini punya gosip baru atau punya kabar yang kurang baik tentang seseorang atau punya keinginan untuk ngomongin seseorang, matikan itu. Ucapkanlah di dalam nama Yesus, aku menolak ini. Keluar dan aku buang jauh-jauh dari dalam pikiran, hati, dan mulut aku. Sederhana, sangat berdampak, tetapi tidak mudah. Coba deh. Untuk yang laki-laki, ketika kamu scroll media sosial, kamu melihat salah satu postingan perempuan yang good looking, kamu mau untuk membukanya, menontonnya, coba deh sangkal diri. Skip aja, skip. Atau mulai unfollow, atau mulai matikan, lalu katakan di dalam diri kamu, aku menolak pikiran ini. Di dalam nama Yesus aku buang jauh-jauh. Coba deh. Hal nomor 2 yang penting untuk bisa mendengar suara Tuhan adalah be obedient. Taat. Ketaatan adalah kunci. Kita tahu bahwa di dalam Alkitab, siapapun utusan Tuhan,
mulai dari Abraham sampai yang terakhir, semua adalah orang-orang yang taat. Ketaatan itu seperti apa? Seperti contoh yang di awal, kamu melakukan sesuatu yang kamu tidak mau. Sesuatu yang sangat berat, yang menghancurkan ego kamu. Contoh, mengampuni, atau berhenti scroll-scroll hal-hal yang tidak baik untuk kamu, atau berhenti melakukan kebiasaan buruk kamu, atau ketika kamu dihadapkan pada sebuah situasi yang kamu tidak suka, kamu tidak mau ambil dan kamu berani mengambilnya. Penyangkalan diri dan ketaatan adalah dua hal kunci untuk bisa berjalan bersama Tuhan dan mendengar suara Tuhan. Ini satu hal yang penting untuk diketahui. Partial obedience, ketaatan yang setengah-setengah atau penundaan ketaatan adalah ketidaktaatan. Ini adalah contoh sederhana. Di dalam jiwa kamu, entah kenapa, kamu merasa aku harus berdoa atau aku harus membaca Alkitab. Tapi kamu berpikir, nanti ini lagi enak banget nih, nanti juga bisa. Penundaan adalah ketidaktaatan. Dan ketidaktaatan ada konsekuensinya. Tuhan itu tahu apa yang di depan. 1 detik setelah saya berbicara, 1 detik setelah kamu menonton ini, itu Tuhan sudah tahu apa yang akan terjadi. So your obedient itu sebetulnya untuk diri kamu sendiri, untuk keselamatan kamu di dalam Tuhan. Untuk keselamatan kamu bersama Tuhan. Tetapi banyak orang yang tidak paham. Banyak orang berpikir bahwa mengikuti Tuhan itu hanya sekedar berdoa, satu arah, meminta, lalu ke gereja, lalu memuji Tuhan. Semua itu betul. Tetapi kita harus mendengar Tuhan. Wajib. Karena Tuhan sendiri bilang bahwa untuk ikut Tuhan kita harus mendengarnya. Karena ketika kita mendengar, itu di situ ada perintah. Perintah yang harus kita lakukan di dalam hidup kita. Tanpa itu, tanpa kita melakukannya, kita tidak akan bisa ikut Tuhan. Mungkin ini sangat mengecewakan untuk beberapa orang yang berpikir bahwa ikut Tuhan hanya sekedar gerejawi, yang ikut Tuhan hanya sekedar agamawi. I know it feels so disappointed and offended. Rasanya kayak yang, kamu so tahu. But I need to tell you, saya harus bilang bahwa tidak sesederhana itu. Karena lawan kita itu bukan darah dan daging. Lawan kita itu roh-roh di udara. Jadi kalau kita tidak bisa mendengar suara Tuhan, kita tidak akan bisa bahkan memenangkan jiwa kita sendiri. Pertaruhan manusia setiap detik adalah jiwanya sendiri. Sebetulnya tadi sebelum membuat video ini saya sudah bertanya kepada Tuhan, apakah betul video ini harus dikeluarkan, harus disampaikan, karena saya tahu ini adalah hal yang sangat sensitif. Banyak orang yang tidak terima, tidak percaya bahwa kita bisa mendengar suara Tuhan. Saya pernah ditanya, gimana untuk tahu orang itu betul mendengar suara Tuhan atau tidak?
Saya hanya bilang, lihatlah buah-buah rohnya. Galatia 5 itu tidak bisa berbohong. Buah roh itu tidak bisa berbohong. Karakter, ucapan, tingkah laku itu tidak bisa bohong. Saya harus bilang, tidak mungkin seseorang bisa mendengar suara Tuhan kalau di dalam dirinya penuh roh-roh lain. Tidak mungkin. Karena Roh Kudus tidak mungkin bersandingan dengan roh-roh lain. Tidak mungkin. Jadi, kalau kamu yang belum bisa mendengar suara Tuhan atau belum pernah mendengar suara Tuhan, jangan berkecil hati. Setiap orang bisa. Mendengar suara Tuhan itu bukan sesuatu yang eksklusif. Tapi saya cuma mau bilang setiap orang bisa kalau hatinya bersih. Setiap orang bisa mendengar suara Tuhan kalau pikiran dan hatinya bersih. Untuk kamu yang pernah mengalami era radio, pasti kamu tahu ada gelombang radio AM dan FM. Dua gelombang yang berbeda. Yang dipancar berbeda, yang ditangkap berbeda. Analoginya adalah, semoga saya tidak salah ya. Saya tidak expert, tidak ahli di dalam gelombang radio. Tapi analogi ini mungkin paling pas. Anggaplah Tuhan ada di gelombang FM. Lalu iblis ada di gelombang AM. Dan setiap pikiran kita, setiap perasaan kita, ucapan kita memiliki frekuensi, memiliki energi. Lalu, kalau tingkah laku kita, ucapan kita, pikiran, hati kita ada di gelombang yang tidak bagus, gelombang AM, kita tidak akan mungkin menangkap gelombang FM. Pikiran dan hati kita seperti pemancar dan juga penerima gelombang. Kalau kita stay di gelombang AM, gelombangnya iblis, pikiran jelek, iri hati, dengki, gosip, amarah, seperti yang selalu saya bilang Galatia 5, emosi, duka, semua hal. You stay in that frequency, kamu tidak akan bisa menangkap gelombang FM. Sebaliknya, seseorang yang pikirannya bersih, hatinya bersih, penuh dengan kasih, rasa syukur, sukacita, kesabaran, you name it. Ia mengupayakan dirinya, pikiran dan hatinya ada di gelombangnya Tuhan, gelombang FM. It's automatically, secara otomatis dia akan menangkap. Karena ada di gelombang yang sama dengan gelombangnya Tuhan, dengan frekuensinya Tuhan. Itulah kenapa saya selalu fokus di bacalah Galatia 5, pelajari dan lakukan. To hear God's voice itu it's not a joke. Untuk bisa mendengar suara Tuhan adalah keharusan, kewajiban untuk kita sebagai anak-anak Tuhan. Karena cuma dengan itu kita bisa diselamatkan. Bisa mendengar suara Tuhan adalah cara untuk menyelamatkan kamu. Karena dengan cara itu, Tuhan akan menuntun kamu langkah demi langkah
setiap hal di dalam hidup kamu. Dan kamu bisa mengajarkan itu kepada keturunan kamu. Hal ketiga yang juga sangat penting untuk bisa mendengar Tuhan adalah melakukan hukum kasih yang pertama. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu, dan dengan segenap kekuatanmu. Dan ini bukan sesuatu yang klise. Artinya, kita harus mulai menempatkan Tuhan pada urutan yang pertama dan terutama. Tuhan tidak boleh di bawah apapun yang lain. Ketika kamu mulai dari pertama bangun tidur, pikiran kamu tidak boleh langsung ke HP kamu. Pikiran kamu tidak boleh langsung ke pacar kamu. Pikiran kamu tidak boleh langsung ke pekerjaan kamu. Mulai dari kamu bangun tidur membuka mata kamu, fokus kamu harus pertama tertuju pada Tuhan. Berdoalah, lalu baru lakukan yang lain-lain. Jangan taruh apapun atau siapapun sebelum Tuhan. Meskipun itu orang yang paling kamu cintai, orang tua kamu, anak kamu, pasangan kamu, pekerjaan kamu, hobi kamu, apapun dan siapapun, jangan pernah taruh sebelum Tuhan. Terdengar klise, terdengar, oh ya, aku mencintai Tuhan. Itu bisa dibuktikan dari seberapa besar kamu ingin menghabiskan waktu dengan Tuhan. Itu bisa dibuktikan dari seberapa besar kamu ingin membaca firman Tuhan. Itu bisa dibuktikan dari seberapa banyak kamu ingin sekali menghabiskan waktu dengan Tuhan. Saya harus bilang bahwa banyak orang yang tidak paham how to spend time with God. Banyak orang yang tidak paham bagaimana menghabiskan waktu dengan Tuhan. Menghabiskan waktu dengan Tuhan itu berbeda dengan doa rutinitas. It's like seperti kamu menghabiskan waktu dengan orang-orang yang kamu sayangi. Kalau kamu sekarang sedang jatuh cinta, kamu ingin menghabiskan waktu dengan orang itu, ngobrol, ya itu rasanya seperti itu. Jadi kalau kamu belum bisa melakukan itu, berlatihlah untuk mencintai Tuhan dengan sepenuh hati, sepenuh jiwa, sepenuh akal budi, sepenuh raga, dengan semua kekuatan kita. Percayalah, setiap orang bisa mendengar Tuhan. Kalau kamu merasa, tetapi aku pendosa, aku banyak melakukan kesalahan, aku nggak layak. The devil is a liar. Iblis itu pembohong. Tuhan akan melayakkan kamu kalau kamu mulai berupaya. Kita memang tidak akan pernah layak. Tetapi Tuhan melayakkan kita dengan kasih-Nya. I just want the best for you. Saya hanya berharap yang terbaik bagi kamu, bagi jiwa kamu, bagi roh kamu, bagi hidup kamu, dan bagi semua keturunan kamu. Kalau bisa, jadilah yang pertama di dalam keturunan kamu untuk yang bisa mendengar Tuhan. Jadi kamu bisa mengajarkannya kepada keturunan kamu dan mengubahkan hidup kamu dan semua keturunan kamu. Thanks for watching. God bless you.